warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya mau sharing pengalaman ya. Sebenarnya ini tuh sedikit deg-degan, tapi alhamdulillah berakhir lega. Dan pengalaman ini terjadi di momen paling menegangkan bagi mahasiswa, yaitu kejar tayang deadline UAS untuk mata kuliah Sosiologi Dakwah Transformatif. Jadi tugasnya itu kami diminta membuat jurnal dan mempublikasikannya sebelum UAS. Nah, saya dan kelompok saya total 6 orang ya pada saat itu sudah bekerja keras. Namun, pada saat waktunya itu sudah sangat mepet, kami diuji oleh satu hal, yaitu kegagalan publikasi tepat waktu. Dan disinilah saya mencoba mengamalkan hadis Nabi tersebut, yakni sampaikanlah dariku walau satu ayat. Nah, di sini tuh saya artikan sebagai menularkan satu semangat atau satu solusi optimis di tengah keputusasaan kelompok. Jadi deadline pengumpulan UAS ini adalah hari Rabu ya, pukul 5 sore terakhir. Kami sudah submit jurnal kami di hari Senin, tapi ternyata proses penerbitannya itu bermasalah. Di hari Selasa kami memang sudah mendapatkan LOA, tapi link jurnal yang benar-benar terbitnya ini atau link publikasinya ini belum ada, teman-teman. Setelah dicek, ternyata jurnal kami itu baru akan terbit di bulan Februari 2026. Padahal itu juga sudah harus ada saat UAS. Kalau linknya tidak ada dan kita tidak mengumpulkan, maka nilai UAS kami akan dikosongkan. Jadi di situ kami sangat panik banget. Kelompok kami panik luar biasa. Ada yang sudah menyalahkan proses submit sebelumnya, ada yang mau menyerah, dan energi negatifnya ini ya yang terasa kuat banget. Dan sebenarnya saya juga panik ya, tapi saya sadar kalau panik hanyalah untuk memperkeruh keadaan lah ya, menghabiskan waktu. Dan di sini saya harus menjadi orang yang membawa satu ayat tadi, yaitu optimis di tengah kekacauan itu. Saya di situ menenangkan kelompok ya, lalu saya putuskan untuk bergerak cepat lah di pagi hari itu, di hari Rabu ya, di hari Rabunya, karena memang di hari Selasa itu kita sudah menerima LOA, tapi itu di malam harinya. Jadi tidak sempat untuk mencari relasi publikasi lainnya. Nah, di situ saya menenangkan kelompok saya, lalu saya memutuskan untuk bergerak cepat ya. Jadi saya tidak langsung ceramah agama panjang lebar, tapi saya sampaikan prinsip dakwah ini bahwa jangan menyerah, namun pastikan Allah ini selalu ada di jalan kita gitu. Jadi tugas kita sekarang adalah bergerak dan juga mencari solusinya itu mau digimanain gitu ya. Dan itu adalah salah satu ayat semangat yang saya sampaikan pada saat itu juga. Dan kenapa hal itu bisa terjadi ya? Karena tantangan yang muncul saat itu adalah gabungan antara situasi teknis dan juga psikologis kelompok ya. Yang pertama, karena waktu kami itu tersisa kurang dari 2 hari ya. Jadi kami mencari penerbit jurnal yang mau mempublikasikan artikel ilmiah dalam hitungan jam, dan itu sebenarnya hampir mustahil. Apalagi dengan kualitas yang baik untuk tugas mata kuliah Sosiologi Dakwah Transformatif. Dan yang kedua, anggota kami itu sudah lelah ya, sudah lelah. Dan juga pesimis. Ada keraguan di mata mereka, soalnya itu berkata, ini sudah terlambat. Usaha apapun juga nggak akan berhasil gitu, karena memang sudah mepet banget. Dan di situ saya harus berjuang melawan keputusasaan kelompok ini ya. Nah, di situ saya langsung mengambil tindakan. Saya fokus pada relasi dan juga jaringan. Saya menghubungi teman-teman saya dan juga menanyakan, ini ada nggak ya kontak penerbit jurnal yang bisa publikasi hari ini juga gitu. Dan tidak lama alhamdulillah saya mendapatkan kontak yang tepat ya. Dan di situ saya langsung menghubungi kontak tersebut dan memohon bantuannya gitu ya, bisa nggak nih publikasi hari ini juga dan langsung terbit di hari ini juga gitu. Di situ saya menghubungi orangnya ini di pagi hari ya, sekitar jam 6:30 pagi, dan alhamdulillahnya jurnal kami terbit di siang hari sebelum zuhur tiba. Dan di situ kelompok saya alhamdulillah sekali ya, karena nilai UAS kami tidak kosong lagi. Karena kalau kami mengumpulkan di luar batas batas yang sudah ditentukan, itu nilai kami tidak akan muncul. Dari pengalaman saya ini, saya mendapatkan 2 refleksi penting ya teman-teman. Yang pertama adalah saya itu belajar bahwa di lingkungan kampus, dakwah itu tidak selalu berarti menasehati tentang sholat saja. Akan tetapi dakwah ini juga bisa berarti menularkan energi positif, meyakinkan, dan juga membuat solusi yang membawa
manfaat dunia dan juga akhirat. Ketika kelompok panik, satu ayat tersebut yang saya sampaikan adalah keyakinan bahwa Allah akan menolong usaha kita asalkan kita tidak menyerah pada saat itu juga. Dan itu adalah dakwah transformatif yang sangat nyata. Dan yang kedua, jika saya ikut panik pada saat itu dan juga pesimis seperti yang lain, kami pasti akan menyerah dan tugas itu gagal total ya. Karena saya memilih untuk tetap optimis, berpegang pada janji Allah, pikiran saya jadi lebih jernih lah untuk mencari relasi dan juga solusi pada saat itu juga. Dan dakwah ini juga menyampaikan keyakinan ternyata kunci untuk menggerakkan ikhtiar itu ada loh sebenarnya. Dan pada akhirnya kelompok kami bisa mengumpulkan tugas UAS berupa LOA dan juga link publikasi jurnal tepat waktu ya. Dan kami juga belajar bahwa tantangan akademis sebesar apapun jika dihadapi dengan keyakinan dan usaha maksimal, pasti akan ada jalannya, sesulit apapun itu. Dan kita jangan lupa untuk melibatkan Allah di setiap kegiatan yang mau kita lakukan. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi agen optimis ya, dimanapun kita berada. Itu saja sedikit pengalaman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.